perusahaan blockchain ya, namanya BFNet Group, salah satu startup yang sebenarnya sih, base-nya tuh di luar negeri, cuman, kebetulan saya yang megang untuk, di Indonesianya lah istilahnya kayak gitu. Dan pengalaman saya sebelumnya adalah saya salah satu head of PR di NGO Indonesia juga, dan punya pengalaman juga di fintech peer-to-peer lending startup, pernah jadi content writer juga di software as a service startup, dan berbagai project yang sifatnya freelancer ya, waktu saya zaman kuliah, baru lulus dan sebagainya. Dan kurang lebih pengalaman saya ini ya kalau di total lebih dari 5 tahun ya, fokusnya untuk di media and public relation, event, partnership, content writing dan sebagainya. Nah, mungkin kalau teman-teman pengen tahu lebih jauh atau mau kenalan dengan saya di luar, event malam ini, bisa reach out saya di LinkedIn saya, di Clara Clara ataupun di Telegram saya, seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja ya ke tema malam ini. Judulnya di sini kemarin kalau lihat postingnya lebih ke Speak with Power, tapi saya ganti jadi Act with Power dengan branding dan public relation. Mungkin ada perubahan sedikit ya, karena pengennya sih, dengan belajar branding ataupun public relation meskipun basic, itu bisa menjadi action yang powerful nanti ke depannya. Makanya ada perubahan judul di sini. Dan malam ini apa aja sih gitu kan yang kita akan pelajari. Mungkin karena ini baru sekali ya saya, ngasih materi di Solos, jadi kita pelajari dulu nih basic branding itu apa, terus kita juga bakal belajar basic PR-nya itu apa, sama terakhir kita akan, diskusi kayak gitu. Dan pastinya diskusi ini akan dibantu dengan teman-teman Solos ya, kayak gitu. Nah, kita langsung masuk ya di awal materi gitu. Kalau misalnya teman-teman nih melihat sebuah perusahaan atau organisasi, teman-teman pernah nggak kayak membayangkan organisasinya itu tuh orang gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke teori-teori yang lainnya, kita persepsikan dulu lah supaya gampang ya. Jadi kita kalau melihat perusahaan, institusi, lembaga, ataupun ya organisasi, kita anggap aja itu kayak orang gitu. Nah, kalau kita ngeliat orang tuh biasanya kita kepo-kepo gitu kan. Keponya misalnya apa sih yang dia lakuin, terus kita biasa juga kepo tuh misalnya dia tuh tinggalnya di mana, terus, dia tuh biasanya pakai apa, terus dengan siapa dia berbicara atau networking, terus dia biasanya ketemu banyak orang tuh buat ngapain, kayak gitu. Nah, itu sama aja kalau kita mau nge-branding sebuah perusahaan atau sebuah produk. Kalau misalnya teman-teman freelancer kan biasanya punya produk-produk ataupun jasa yang pengen di-up gitu ya. Nah, kita anggap aja tuh produk kita tuh kayak orang gitu. Jadi kita harus memperhatikan biasanya kita mau pakai apa, terus kita mau ketemu orang yang seperti apa dan sebagainya, supaya lebih mudah. Nah, sebenarnya brand itu apa sih gitu kan? Brand itu sebenarnya bukan hanya produk gitu, tapi satu set aset di mana di dalamnya tuh ada awareness customer-nya, terus ada persepsi terkait kualitas dan hal-hal yang diasosiasikan kepada sebuah produk itu, baik itu nama, simbol, logo dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita punya produk nih, mau jualan donat misalnya kayak gitu ya, kita baru punya donat nih, tapi kalau kita belum bikin logonya, kita belum tahu target market-nya siapa, terus kita belum tahu value apa yang mau kita sampaikan, nah berarti kita tuh baru, punya produk, tapi kita tidak memiliki brand gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya produk, baik itu bentuknya masih kayak tadi ya donat ataupun misalnya jasa jasa desain atau apa, itu berarti masih dalam bentuk komoditi gitu. Nah, ketika kita tahu terkait brand, pengertian brand, makanya kita mulai memikirkan tadi, seperti yang saya share di awal tadi kan, kita mau berkolaborasi dengan siapa misalnya, networking dengan siapa, dan sebagainya. Value apa yang mau kita sampaikan. Itulah baru disebut kita melakukan branding, kayak gitu. Dan di sini pun David Acker sebagai source yang saya pakai, di situ dia juga menyampaikan kalau brand itu not simply a product. Jadi semua yang, harus dipikirkan tuh, kita mau offer apa ke market, kayak gitu. Untuk mendapatkan attention, terus acquisition, sampai akhirnya produk kita tuh bener-bener dipakai sebagai, sesuatu yang merepresentasikan market kita sendiri, gitu. Jadi kalau disingkat lah,
brand itu sama dengan mindset. Mindset seperti apa? Karena brand itu tuh sebenarnya adalah permainan game of mind aja gitu. Jadi, eee, ketika itu produk belum bisa menjadi game of mind, berarti kita tuh belum melakukan branding. Nah, seperti apa gitu kan game of mind. Jadi, produk kita kalau sudah melakukan branding, itu akan selalu ada di benak konsumen, baik itu secara fungsional maupun emosional. Jadi ketika kita tadi udah paham ya, kalau misalnya branding itu perlu, maka kita akan memikirkan nih, produk kita tuh tidak hanya berfungsi, tapi juga bisa menyasar emosional ataupun behavioral-nya, perilakunya consumer kita, kayak gitu. Terus kita ketika misalnya sudah paham terkait, basic branding tadi, kita juga akhirnya tahu kalau sebuah produk itu harus mewakili value-value tertentu. Dan pastinya ketika kita sudah melakukan branding, produk kita tuh juga harus bisa menjadi solusi yang tepat bagi masalah ataupun keinginan konsumen kita, sehingga bisa menciptakan mind space dan self space itu sendiri. Jadi kalau teman-teman, apa ya, berfokus untuk pengen bikin produknya ataupun jasanya teman-teman itu bisa menjadi, sesuatu yang lengket di benak konsumen, maka teman-teman harus paham tuh, kita harus membuat sebuah value yang mungkin berbeda dengan produk yang lainnya, ataupun value-value yang sebenarnya nempel banget sama customer kita, kayak gitu. Nah, kalau secara, apa ya, kayak teorinya banget lah, kita tuh harus paham juga yang namanya brand equity. Jadi kalau di Indonesiain ekuitas sebuah brand. Jadi ketika misalnya kita mulai pengen menciptakan sebuah brand ya, tidak cuman produk gitu, teman-teman punya kemampuan tadi misalnya membuat anyaman kursi atau apa, tapi sebuah barang hanya barang ketika kita tidak paham terkait brand equity-nya sendiri. Brand equity adalah yaitu satu set tadi, satu set di mana kita harus bisa, menciptakan brand awareness-nya, kualitasnya juga, persepsi kualitasnya, asosiasinya, dan sampai di level, brand loyalty. Jadi ada tahapan-tahapannya itu sih. Kalau misalnya produknya temen tuh baru teman-teman produknya baru banget gitu kan, berarti yang harus disasar adalah, level brand awareness dulu kayak gitu. Artinya, teman-teman harus fokus dulu gimana produk produk teman-teman yang baru ini tuh bisa diketahui oleh orang. Nah, setelah itu kita pikirkan tuh, kenapa orang-orang itu mau memilih produk kita, sedangkan produk lain kan udah banyak kayak gitu kan. Nah, itu tuh harus dipikirkan sampai akhirnya kita, memikirkan juga what do people think of your brand. Jadi ketika misalnya teman-teman udah melakukan, brand awareness ya, misalnya udah misalnya kayak posting di Instagram ataupun di Facebook atau yang lain sebagainya. Nah, tapi teman-teman juga harus pahami kalau misalnya teman-teman pengen produk teman-teman tuh nggak sekedar komoditi, nah teman-teman harus mikirin nih di level ini juga, apa sih yang customer tuh pikirkan terkait produk teman-teman gitu. Karena kalau misalnya ternyata, oh produknya tadi produk donat misalnya gitu, oh produk donat, ya udah produk donat aja, aku beli karena aku lapar, udah gitu doang. Berarti kan, produk teman-teman tuh belum masuk ke tahap nge-branding ya. Karena kalau misalnya udah di tahap branding, pastinya ada alasan-alasan lain, nggak cuman karena saya beli produk donat ini karena saya lapar, tapi bisa jadi saya beli ini karena, stories atau cerita di balik pembuatan donat ini sangat menarik karena, eee, dibuat oleh anak-anak yatim misalnya kayak gitu, dan itu tuh akan mempengaruhi brand equity teman-teman. Sampai akhirnya ketika sebuah brand itu semakin besar, maka logo, value, dan semuanya yang tadi sudah diciptakan itu akan menjadi sebuah aset. Kita ambil contoh misalnya kayak Starbucks ya. Apa sih bedanya kopi Starbucks sama kopi yang pinggir-pinggir jalan itu gitu kan, padahal sama-sama kopi gitu kan. Mungkin kalau banyak teman-teman inilah ya, kalau di meme ataupun misalnya ya di meme ataupun teman-teman kita nongkrong gitu pada bilang, "Ah sama aja kok, sama-sama kopi gini-gini." Tapi sebenarnya kalau secara brand equity tuh beda gitu. Kenapa ada orang yang bener-bener tuh, eee, maunya nongkrongnya di Starbucks aja gitu, dibandingin nongkrong misalnya di Janji Jua, misalnya contoh gitu, ataupun di kopi-kopi pinggir jalan. Karena mereka itu sudah sampai di level, kepemilikan, apa namanya, value
value-value yang ditanamkan Starbucks, terus juga, logo-logo dan sebagainya tuh udah menjadi sebuah aset dan bahkan udah sampai di level brand loyalty. Orang-orang yang menggunakan produk-produk seperti Apple gitu kan misalnya, itu tuh udah bukan lagi hanya karena dia tahu gitu, bukan karena dia tahu doang ini tuh bagus atau apa, tapi udah sampai jadi kayak fanboy gitu kan, kalau Apple ada namanya fanboy. Jadi karena dia udah bener-bener suka aja, udah loyal kayak gitu. Itu kekuatan sebuah brand, dan itu yang susah sebenarnya. Mungkin handphone banyak kayak gitu, atau, kopi banyak, tapi, nggak banyak kan yang bisa sampai di level sebuah logonya itu sampai menjadi aset dan memiliki customer yang loyal. Itulah yang dilakukan oleh brand-brand besar kayak gitu. Kenapa? Karena, eee, mereka brand-brand besar itu sudah bisa menyesuaikan value-value yang mereka tawarkan tuh tepat sasaran dengan para customer-nya. Jadi kalau misalnya nih saya adalah, business woman misalnya kayak gitu, yang bisa merepresentasikan saya yang sering, meeting online. Iya, halo. Meeting online misalnya atau sibuk atau apa, itu saya merasa dapet banget tuh kalau misalnya nongkrongnya di Starbucks misalnya kayak gitu. Itu sih yang tidak bisa ditawarkan misalnya di kopi-kopi pinggir jalan yang tanpa brand ya. Nah itu salah satu contoh. Dan ketika misalnya saya punya member card-nya, Starbucks misalnya contoh kayak gitu, saya udah masuk ke level loyalty karena ketika saya udah punya membernya, saya pasti dapat diskon yang lebih besar, terus dapat gratisan juga misalnya di tanggal-tanggal tertentu, terus ada akses-akses yang lainnya, dan itu yang membuat sebuah produk itu berbeda dengan yang lainnya. Nah, terus pertanyaannya, kenapa gitu branding dan reputasi itu penting gitu kan? Pertama, apalagi kalau misalnya teman-teman produknya baru, branding dan reputasi itu penting karena akan membuat masyarakat tuh sadar kalau produk teman-teman tuh ada gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya produk bagusnya selangit ya, istilahnya kayak gitu ya, kualitasnya 10 lah, 10 banding 10 misalnya. Tapi teman-teman nggak melakukan branding kayak gitu, ya nggak ada yang tahu gitu. Yang tahu paling cuma teman-teman aja kayak gitu kan. Terus kedua, pastinya kan meningkatkan nilai bisnis. Jadi ketika misalnya teman-teman udah mulai jualan-jualan sesama sesama freelancer misalnya ataupun jualan ke teman-teman. Nah, dengan melakukan branding yang awalnya yang terjual 10 bisa jadi itu akan meningkat menjadi 100 produk misalnya. Terus, nah ketika melakukan branding pasti lebih banyak yang tahu kan, dan pastinya itu akan meningkatkan atau menarik pelanggan baru. Dan yang terakhir, ketika kita udah melakukan branding, apalagi misalnya kualitasnya produk teman-teman itu bagus, tanpa disadari produknya teman-teman tuh akan mempromosikan dirinya sendiri. Artinya gimana? Artinya ketika kualitasnya bagus, terus kita udah melakukan branding, itu pasti orang-orang lain itu bakalan ngomongin produk kita gitu. Produk ini tuh bagus loh, kopinya baru misalnya kayak gitu ya. Ataupun, jasa desain misalnya. Ini lebih murah tapi bagus, misalnya kayak gitu ya. Terus diomong-omongin, apalagi misalnya teman-teman punya portofolio yang udah di-branding tadi misalnya di Solos kayak gitu kan, terus ada di Instagram juga, di TikTok atau yang lainnya. Nah, itu akan semakin meningkatkan, keuntungan dan nilai bisnis teman-teman juga, kayak gitu. Nah, tapi yang teman-teman perlu tahu, ketika kita melakukan branding dan nanti next-nya kita juga, akan membahas terkait public relation, itu kuncinya ada di komunikasi kan. Nah, komunikasi yang seperti apa? Komunikasi yang di dalamnya itu harus terkait, emotion, kita harus ada emosionalnya gitu ya, jangan yang kayak, strict banget, kaku banget gitu kan. Kita menyesuaikan dengan target market-nya kita, terus, kita harus compassion. Compassion tuh artinya kita harus menaruh empati kita. Empatinya artinya, oh customer kita tuh sukanya value-value misalnya yang lebih banyak social impact misalnya gitu. Ya berarti kita harus, menyesuaikan copyright-nya ataupun ketika kita ketemu langsung ya, kayak sales-nya gitu harus nyambung juga sama value yang menjadi target market kita. Terus, istilahnya kalau compassion itu, kalau ada yang customer yang
komplain atau apa, itu jangan dibiarin gitu. Jadi anggap aja itu kayak tadi ya, kayak orang. Perusahaan itu kayak orang. Jadi teman kita lebih banyak yang deket atau enggak kan tergantung kita berbicara juga kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, komunikasinya tidak hanya berfokus pada emotion dan compassion, tapi pastikan setiap kita berkomunikasi terkait, produk yang kita jual ataupun services yang kita jual, itu tuh harus sesuai dengan fakta-fakta, gitu. Jadi jangan sampai kita udah bagus nih kan branding, misalnya kita udah pasang di Instagram dan yang lain, terus kita ngobrolnya udah enak gitu ya, kalau sales-nya ketemu langsung, udah empatinya juga udah bagus, ternyata nggak sesuai gitu ketika misalnya udah dibeli atau udah pakai jasanya, kualitasnya jelek ternyata kayak gitu. Nah itu jangan juga, karena ketika misalnya faktanya itu udah nggak sesuai sama apa yang dijanjikan, otomatis branding kita itu bakalan turun ataupun bisa jadi hilang gitu. Karena kan, branding dan reputasi dan public relation itu berkaitan erat dengan, kepercayaan customer, kayak gitu. Nah, kenapa komunikasi yang dengan empati dan dengan emotion dan fakta itu perlu? Karena pertama masyarakat itu harus diyakinkan oleh aksi-aksi yang sifatnya positif. Jadi, ya pastilah ya, nggak mungkin bisa ya kita melakukan branding yang sekarang kayak viral, yang penting viral gitu ya, nggak peduli negatif istilahnya kayak gitu. Bisa-bisa aja, tapi kalau kita yang udah paham, terkait branding gitu ataupun public relation dan reputasi, kita nggak bakal mau tuh kalau misalnya memilih komunikasi yang penting viral. Kita harus tahu kalau misalnya kalau mau membangun sebuah brand yang jangka panjang, kita pasti fokus pada aksi-aksi yang positif, kayak gitu. Dan yang kedua, komunikasi dengan empati untuk membantu mereka mendapatkan informasi yang menenangkan. Jadi, ketika teman-teman sudah mulai, diketahui gitu ya produk-produknya, service-service-nya udah banyak yang tahu, pasti biasanya ada sedikit percikan-percikan lah kayak gitu, kayak ada krisis entah komplain atau misalnya bisa jadi ada hal yang tidak menyenangkan lah terjadi, pasti ada aja gitu kan di sebuah bisnis. Nah, makanya komunikasi dengan empati itu diperlukan biasanya ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau memberikan informasi-informasi yang sifatnya bisa menenangkan customer itu sendiri, gitu. Dan kenapa tadi komunikasi yang sifatnya emotion, compassion, dan fakta itu perlu? Karena 71% dari data yang saya dapat, bahwa orang-orang itu akan melupakan brand yang tidak peduli dengan, customer-nya. Makanya tadi yang saya kasih contoh, kenapa sih Starbucks itu kan udah lama banget gitu ya, atau ada banyaklah brand yang lain ya, brand-brand besar misalnya contoh kayak gitu. Kenapa dia bisa bertahan selama itu gitu kan, karena ya salah satunya dari komunikasi dari sosial medianya, ataupun dari penanganan komplainnya, misalnya kayak McD gitu contoh ya, eee, itu tidak hanya berfokus terkait profitnya aja, tapi ketika misalnya komplain atau apapun itu mereka udah perhatikan. Makanya 71% ketika brand itu masih baru, tapi cuma mikirin profit ya, tapi tidak menyesuaikan dengan value-value customer-nya, ya pasti bakal dilupain gitu. Jadi bersaing dengan produk yang lama aja lebih susah kan, nah gitu sih kurang lebih. Dan kita bisa mengambil intisari dari produk-produk yang sudah lama itu buat diterapin di kita juga kayak gitu. Nah, secara gambaran singkatnya sih sebenarnya ketika kita melakukan branding itu adalah kita menemukan irisan di antara ketika kita melihat produk kita, how you see your company atau perusahaan kita, dengan how others see your company. Jadi ketika kita melakukan branding, kita tuh mencari titik tengah supaya balance. Jangan sampai kita merasa produk kita tuh udah oke banget gitu kan, service kita tuh udah bagus. Ternyata orang lain tuh ngelihat produk kita atau service kita tuh B aja gitu. Atau, bahkan kayak jelek misalnya gitu. Kan sedih ya, kita kayak udah kepedean, ternyata di sininya jelek. Atau sebaliknya, kita minder gitu, kayaknya biasa aja deh, ternyata teman-teman kita atau yang lain tuh udah merasa, "Ini produknya bagus banget, tapi sayang banget banyak yang nggak tahu karena kurang
kurang nge-branding misalnya kayak gitu. Nah, branding inilah yang menyatukan tadi, apa yang dipikirkan orang lain dan apa yang kita persiapkan itu tuh bisa menyatu, kayak gitu sih. Terus sebenarnya apa sih fungsi PR gitu kan? Karena tadi kan kita udah, sedikit tahu terkait, basic branding-nya ya. Terus apa hubungannya gitu antara branding dan PR? Nah, di sini ada gambar. Gambar ini menjelaskan sih supaya lebih nggak bingung ya. Karena kan biasanya banyak banget sih orang itu bingung antara marketing, advertising, branding, sama PR. Dan itu tuh mirip-mirip kayak gitu. Cuman kalau dari gambar ini semoga bisa memudahkan ya untuk pemahaman bedanya tuh apa gitu. Ketika kita punya produk baik itu tadi service ataupun produk banyak lah ya, bisa jadi kayak NGO juga bisa gitu atau misalnya teman-teman punya institusi yang sifatnya, tidak profit itu juga tetap perlu branding gitu kan. Nah, tapi bedanya apa ya ketika kita melakukan marketing doang dan kita melakukan branding dan PR. Di sini ada contoh gambar, di sini ada cowok cewek, istilahnya dia lagi pendekatan lah ya kayak gitu. Anggap aja ini cowok ini adalah produk kita ataupun perusahaan kita. Tolong. Dan yang cewek ini adalah customer kita gitu atau target market kita. Nah, di sini kita melihat kan kalau marketing itu dia contohnya ya cowoknya tuh langsung ngomong aja ke ceweknya. Jadi perusahaan ini menyebutkan dalam satu arah. Itu disebut marketing. Jadi kayak dia meyakinkan kalau I'm a great lover. Dia doang yang ngomong gitu, ceweknya diem aja. Artinya ini baru satu arah. Terus apa sih bedanya sama advertising? Nah, advertising dengan marketing ketika pesan ini atau value ini tuh disampaikan berkali-kali. Makanya kalau kita lihat iklan baik itu di TV, radio, ataupun di apa ya di jalan-jalan itu kan kayak berulang kali kan kita ngelihat ini tuh bagus, ini tuh bagus. Tapi kalau advertising itu sifatnya ya satu arah aja. Artinya um, value-value itu disampaikan atau keuntungan-keuntungan, profit-profit ataupun keunggulan-keunggulan yang dimiliki sebuah perusahaan ataupun sebuah produk itu ya disampaikan berkali-kali. Tapi biasanya kan kalau kayak iklan gitu ya kita nonton aja ya, nggak bisa langsung komen juga, nggak bisa langsung memberikan feedback, seperti itu. Nah, bedanya lagi kalau branding, ketika sudah melakukan advertising dan marketing, ketika kita sudah di tahap itu lalu kita melakukan branding, baru deh itu customer ataupun tadi ceweknya baru dia paham, "I understand you are great lover." Artinya, kalau kita baru melakukan, apa ya, kita baru kayak posting terus di Instagram misalnya ya, produk ini bagus, keunggulannya A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, tapi belum ada feedback ataupun belum ada customer yang menyatakan, "Oh oke, produknya bagus," gitu. Atau kalau di sini posisinya cewek ya, "Oh aku tuh percaya atau aku udah mengerti kalau kamu tuh emang cowoknya oke," kayak gitu. Selama kita belum dapat feedback ini, berarti kita belum melakukan branding, gitu. Nah, terus apa bedanya nih sama public relation? Public relation itu fungsinya adalah membantu memaksimalkan semua aktivitas yang tadi sudah dilakukan, yaitu marketing, advertising, dan branding ini menjadi lebih luas lagi. Artinya, ketika kita sudah selesai di branding, kita memaksimalkan dengan public relation, produk atau value-value yang sudah ada di brand kita itu lebih tersebar lagi. Dan kalau misalnya di branding, yang paham terkait value kita atau menyatakan feedback yang positif terkait produk kita hanya customer kita. Kalau public relation, pihak ketiga ataupun stakeholder yang tidak langsung terkait dengan produk kita juga akan memberikan feedback ataupun memberikan, penilaian yang sama gitu, kayak gini kan. Nah, yang PDKT kan cowok sama cewek, tapi di public relation yang memberikan, rekomendasi justru cewek lain kan di sini. "Trust me, he is a great lover." Artinya si cowok ketika sudah melakukan public relation, itu tidak hanya bagus atau punya value yang baik di mata customer-nya, tapi juga orang lain, pihak ketiga ataupun stakeholders yang lebih luas, gitu. Jadi, kebayang kan kalau misalnya teman-teman punya produk, teman-teman cuman posting di Instagram gitu, itu baru ngelakukan marketing gitu. Terus kalau teman-teman pakai ads,
ads Facebook atau ads Instagram. Nah, teman-teman tuh baru pakai di level advertising aja gitu. Tapi kalau teman-teman paham terkait basic branding dan public relation, kebayang banget untuk, apa namanya, efek atau impact-nya tuh jauh lebih luas, kayak gitu. Dan apa sih gitu secret dari, rahasia dari public relation dan branding tadi ya, ketika udah dikombinasikan. Nah, yang bisa memaksimalkan itu ya adalah storytelling. Di sini, salah satu managing director dari sebuah konsultan juga menyebutkan bahwa di dalam dunia marketing dan PR dan yang lain sebagainya, apa sih yang paling bisa bikin sesuatu tuh viral? Yaitu storytelling gitu. Jadi kalau bisa dibilang, apa sih rahasianya ya kemampuan storytelling tadi, bercerita. Bercerita tuh tidak hanya melalui, ketemu gitu ya, nggak mesti kayak sales ketemu one on one gitu, tapi ya bisa jadi bercerita tuh bisa dari logo tadi, logo kita tuh punya value apa, menceritakan story apa di balik pembuatan logonya misalnya, terus storytelling dari produknya itu sendiri ketika kita membuat gitu, misalnya kita mendukung, apa namanya, mendukung pelestarian alam misalnya contoh kayak gitu. Hal-hal itulah yang harus diperhatikan. Jadi ketika kita mau membuat sebuah produk yang branding dan PR-nya bagus, kita harus mampu membuat cerita di balik layarnya. Dan fungsi PR pasti banyak ya, baik itu tadi membantu mempromosikan, terus juga, membantu makin banyak pemangku kepentingan yang tadi tertarik kayak gitu kan, ataupun, merekomendasikan kita. Dan pastinya kemampuan ataupun basic PR ini bisa meningkatkan, atau menghasilkan komunitas dan hubungan kemitraan yang kuat. Jadi kalau teman-teman punya produk ataupun service baru di-posting aja di Instagram, tapi tidak melakukan branding dan PR, ya produk teman-teman hanya di situ-situ aja gitu. Kalau PR itu kan dia harus berkolaborasi dengan stakeholders, harus cari, komunitas yang tepat juga, tidak hanya untuk mencari customer-nya, tapi juga berkolaborasi di berbagai bidang misalnya, dan itulah yang menjadi salah satu fungsi PR. Apa aja sih PR elemen gitu? Nah, PR elemen itu banyak. Jadi ini yang paling gampang ya, yang biasa dilakukan baik itu secara, company ataupun individu juga bisa kayak gitu. Nah, ketika teman-teman mau fokus nih punya produk tapi tidak hanya viral, tapi misalnya punya value yang jangka panjang, teman-teman bisa pakai ini gitu, elemen-elemen standar yang biasa dilakukan oleh, departemen komunikasi dalam sebuah perusahaan kayak gitu. Kayak yang biasa saya lakukan juga kayak gitu. Jadi, ketika teman-teman udah paham gitu ya, oh sebuah produk itu nggak cuman di-posting di sosial media nih, tapi dia juga butuh tuh misalnya ikut di event, ikut dalam proses sponsorship misalnya gitu dalam sebuah event, perlu networking. Nah terus, kita harus ada content development, terus kalau lebih besar lagi ada namanya reputation management, ada community relation, dan, tadi ya, kita bisa bayar media untuk advertising tadi gitu kan. Nah hal-hal inilah yang menjadi basic kenapa biasanya perusahaan yang lebih besar itu lebih cepat masif kan, kayak, targetnya tuh bisa tercapai lah, achievement gitu dibandingin, perusahaan atau bisnis-bisnis rumahan gitu. Karena eee, yang saya tahu gitu ya, mungkin berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman, biasanya kalau, eee, UMKM gitu yang sifatnya masih di warung kecil-kecilan kayak gitu kan, mereka biasa cuman posting di sosial media aja kayak gitu. Tapi mereka tidak melakukan tadi misalnya networking atau melakukan event gitu, menyelenggarakan event atau misalnya mungkin, jualannya udah banyak gitu, sebenarnya customer-nya banyak, tapi, UMKM ini tidak pernah menjadi sponsorship dalam sebuah acara. Jadi orang nggak terlalu paham gitu kan sama produk ini gitu. Nggak Sedangkan tahu sekarang 35. oh oke oke, siap. Sedangkan kalau 35, 34, 35 gitu. iya iya, oke Mas.
Sedangkan perusahaan-perusahaan lain itu kita banyak banget berfokus di sponsorship dan yang lain-lain kayak gitu sih. Dan terutama kita juga harus fokus dengan strategi-strategi seperti research, terus kita harus paham juga setelah kita melakukan riset, kita harus tahu nih komunikasi seperti apa yang mau kita kerjakan. Nah, dan kita harus tahu juga kalau dalam branding dan PR, kita tuh paham kalau konten itu is a king gitu. Jadi teman-teman udah posting misalnya di sosial media, tapi teman-teman harus juga paham bahwa konten yang dibuat itu sangat, apa ya, akan menjadi tolak ukur juga gitu. Jadi teman-teman akan bisa dan harus mau membuat konten yang impactful gitu. Konten-konten yang impactful itu seperti apa? Yaitu, kita bisa mengangkat terkait inspiring stories misalnya, terus kita bisa mengangkat, konten yang bagus itu dengan visualnya yang tampilan yang bagus, terus mungkin ada quote-quote atau motivasi dari, speaker-speaker yang baik ataupun dari para pebisnis yang sudah, mmm, apa ya, yang udah besar gitu, kita bisa juga tuh menggunakan konten di situ. Tapi pastinya kalau untuk menggunakan konten-konten quote, pastikan itu sesuai dengan value-value perusahaan dan, eee, motivatornya itu tidak misalnya tidak lagi kena kasus misalnya atau apa, kayak gitu sih. Dan pastinya kita harus membuat konten yang otentik ya, jangan jangan mirip dengan, mmm, perusahaan lain atau jangan mirip sama kompetitornya kita. Kurang lebih seperti itu. Ini juga detailnya, content development-nya apa aja gitu kan ketika kita sudah membuat konten. Tadi kembali lagi kita harus tahu target market kita tuh siapa. Jadi riset, riset, dan riset. Jadi sebelum teman-teman menciptakan produk, teman-teman tuh harus riset dulu gitu. Apakah produk ini tuh akan menyelesaikan masalah customer-nya, terus sesuai nggak sama value-value-nya, terus, produknya teman-teman ataupun service yang teman-teman mau share itu nyambung dengan kebutuhan saat ini dan sebagainya. Terus sama ya pastinya ketika udah paham dengan, audiensnya, dengan kebutuhan-kebutuhan pasar, pasti teman-teman juga menentukan kan goals-nya tuh mau seperti apa, terus sampai akhirnya bisa memilih platform mana yang tepat, kayak gitu. Ketika misalnya target market-nya teman-teman, Gen Z dengan boomer gitu misalnya, itu pasti platform-nya beda kayak gitu kan. Jadi teman-teman harus paham banget gitu mau mau menargetkan siapa, terus ya ada headline-headline yang harus disiapkan juga, sampai akhirnya teman-teman juga akan, memperhitungkan terkait impact-nya tuh sejauh apa. Mungkin ini nanti kita bahas lebih detail ya untuk di diskusi. Nah, teman-teman jangan lupa ketika konten itu is king, udah sering banget pasti dengar terkait konten is king, di sisi lain ada collaboration is queen. Jadi ketika konten udah bagus, udah viral dan sebagainya, itu tidak akan menjadi sesuatu yang long lasting ketika teman-teman tidak melakukan collaboration, kayak gitu. Collaboration di sini adalah bersama para stakeholders. Stakeholders itu apa? Stakeholders adalah pihak-pihak yang berelasi dan memiliki kepentingan atau ya nyambung atau memiliki value lah sama kita tuh barengan tuh sama. Contoh stakeholders ya pastinya customer, terus media, perusahaan lain, atau komunitas lain, pemerintah, dan yang lain-lain. Nah, kenapa saya memasukkan ini gitu, karena yang saya lihat juga kebanyakan orang hanya fokus dibikin konten. Banyak banget lah sekarang contoh tiktokers atau selebgram atau apa gitu ya, banyak banget sekarang tuh kalau mau viral tuh gampang kayak gitu. Tapi yang perlu diperhatikan ketika kita udah viral, apalagi gitu kan, what's next gitu. Nah, yang harus difokuskan adalah kolaborasi. Jadi ketika ini, apa namanya, ketika kita sudah viral misalnya, kolaborasi ini penting ya untuk long lasting tadi gitu, dan supaya kita juga tidak menjadi sombong ya, mentang-mentang viral terus nggak mau kolaborasi, wah itu salah banget kayak gitu. Karena, kita bisa long lasting atau enggak ya tadi tergantung dengan kolaborasi siapa yang kita, ajak kayak gitu. Dan ya tadi stakeholders ini kita harus memetakan gitu, kita harus memetakan mana sih stakeholders yang perlu kita deketin
lebih gercep gitu, kita pepet terus, atau mana stakeholders yang ya udah deh kita sesekali aja gitu, meeting-nya, kita sekali aja ketemunya kayak gitu. Karena kalau misalnya kita tidak memetakan stakeholders mana atau perusahaan mana yang kita mau kolaborasiin, kita bakal buang-buang waktu juga kayak gitu. Selain riset produk, kita harus riset juga nih stakeholders mana yang mau kita ajak kolaborasi. Mungkin ini nanti detailnya bisa tanya jawab juga. Nah, yang kita fokuskan adalah stakeholders yang di level leverage ini, yaitu stakeholders yang mendukung dan punya minat yang besar dan pengaruhnya, dan besar pengaruhnya tuh artinya misalnya dia punya follower, dia punya networking yang sesuai dengan value-value perusahaan kita dan sebagainya. Itulah stakeholders-stakeholders yang harus kita pepet, istilahnya bahasanya kayak gitu. Kita harus pepet, kita harus ajak meeting, kita ajak kenalan lebih banyak, teman-teman, harus punya teman-teman di komunitas atau lingkarannya mereka, kurang lebih seperti itu. Dan stakeholders ini kenapa harus dijaga banget, karena selain dia punya follower atau base, apa ya, komunitas base yang besar, biasanya stakeholders ini tuh juga baik gitu. Baik artinya dia mau mendukung, produk-produk atau service-service UMKM atau yang masih kecil-kecil kayak gitu. Jadi kalau teman-teman udah ketemu tuh sama orang atau influencer ataupun perusahaan yang mau bekerja sama dengan freelancer ataupun UMKM, terus dia punya follower yang gede, itu harus di-maintain banget, bener-bener harus di-maintain sebaik mungkin, supaya ya tadi, branding-nya teman-teman juga berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya tapi kalau stakeholders-nya itu gimana kalau dia nggak mendukung ya, maksudnya kurang tertarik, tapi follower-nya juga banyak. Ini adalah yang level kedua yang perlu kita, ajak meeting juga sih, kita ajak meeting. Tapi meskipun nggak setinggi yang ini ya, tidak setinggi yang leverage. Kurang lebih seperti itu sih, nanti kalau detailnya kita bisa diskusi. Nah, setelah kita tadi belajar untuk branding, terus kita belajar untuk, basic PR-nya, dan tadi udah ada elemen-elemennya gitu kan. Biasanya sih ketika udah makin besar, kita tidak hanya berfokus terhadap konten, tapi kita juga melakukan aktivasi-aktivasi lainnya seperti konferensi pers, event, pembuatan rilis, dan sebagainya. Jadi biasanya ada poin-poin ini sih yang akan teman-teman lakukan ketika produk teman-teman itu semakin besar dan semakin ingin meningkatkan branding dan reputasi. Jadi reputasi itu tidak hanya ditentukan oleh konten dalam sosial media, tapi seperti yang tadi saya sebutkan, elemen-elemen lain itu juga mempengaruhi. Misalnya tadi konferensi pers, rilis, dan teman-teman harus paham juga ketika ingin mengadakan event ataupun konferensi pers, ada poin-poin di sini saya merangkumnya menjadi 7 poin yang harus diperhatikan, yaitu ada subjeknya mau seperti apa, tentang apa, siapa yang disasar, terus potensinya seperti apa ketika rilis itu disebar, goals-nya tuh apa, terus dan lain sebagainya. Jadi, ya tadi, ketika kita pengen mem-branding sebuah perusahaan, sebuah produk, apalagi masih baru, kita harus memperhatikan banyak hal ini sih. Kak Clara, izin remind, kita masih ada sekitar kurang lebih 7 menit lagi ya, Kak? Oke. Dan yang terakhir adalah, ketika kita sudah melakukan banyak hal itu, kita harus berfokus pada achievement dan evaluasi. Jangan sampai yang kita lakukan itu cuman buang-buang uang dan kita tidak melakukan evaluasi ya. Ini teknis-teknisnya, baik itu nanti bagaimana efeknya dan output-nya seperti apa, outcome-nya seperti apa. Nanti kita bisa bahas juga di akhir, dan pastinya kita harus menjaga stakeholders yang sudah berkolaborasi dengan kita, dengan mengurangi konflik-konflik yang ada, dan kita pastinya bisa meningkatkan branding dan reputasi tadi dengan kita harus paham juga itu politik interest stakeholder-nya tuh seperti apa gitu. Kalau misalnya kita berkolaborasi, ternyata dia politik interest-nya jauh berbeda dengan kita, ya kita nggak usah kolaborasi, istilahnya kayak gitu ya. Bukan berarti kita nggak mau, tapi jangan sampai politik interest-nya itu berseberangan dengan produk kita, karena itu akan mempengaruhi
value produk kita juga, kayak gitu sih. Dan terakhir, ketika kita sudah melakukan branding, PR, dan sebagainya, kita harus paham, di dunia industri itu ada namanya etika-etika lah, kayak gitu. Etika-etika ini yang membuat sebenarnya, produk-produk kita tuh bisa berjalan atau berjaya gitu. Sayang aja ketika misalnya tadi dari awal udah melakukan, branding, awareness, sampai akhir tahap, loyalty, ternyata para stakeholders-nya tuh tahu ternyata kalau CEO-nya atau founder-nya melakukan sesuai yang tidak sesuai etika, misalnya kayak gitu. Misalnya dia, berbohong, terus atau misalnya punya melakukan kejahatan atau yang lainnya, dan itu akan dengan cepat meruntuhkan reputasi atau branding yang sudah susah-susah dibuat, oleh perusahaan. Kurang lebih seperti itu, kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab kali ya. Terima kasih dan Makasih saya banyak Kak Clara. Wih, gila. Infonya sangat ini ya, sangat insightful. Apalagi buat teman-teman nih yang eh, berjuang di bidang bisnis sendiri, sebagai entrepreneur, sebagai bos sendiri, yang technically teman-teman berperan sebagai bos, sebagai eksekutor dan juga planner. Nah, di sini ilmu-ilmu PR yang tadi Kak Clara sampaikan bisa teman-teman aplikasikan di bisnis freelance teman-teman. Nah, di sini manfaatkan yuk untuk sesi Q&A-nya, teman-teman bisa tanya langsung ke Kak Clara tentang apa sih yang bikin teman-teman eh, yang kurang jelas atau yang pengen teman-teman pertanyakan, misalnya tentang aplikasi ke bisnis teman-teman kayak apa. Gitu, silahkan. ya mungkin ada yang mau tanya jawab, karena tadi kan, ada beberapa yang kurang dijelasin ya, Ya, karena waktu juga sih. oke. Boleh juga nanti mau langsung chat di kolom chat atau open mic, silahkan. Feel free. Dan nanti untuk penanya yang beruntung akan mendapatkan hadiah spesial dari Cakap, yang pada malam hari ini sebenarnya untuk Solos Learn diselenggarakan berkat kerjasama dari Solos dan juga Cakap. Oke, ada Kak Yan Wogo, silahkan. Yang udah raise hand nih. Boleh unmute dan langsung tanya. Malam Kak. Ya, malam. Ya, saya Ian dari Makassar. Salam kenal juga buat teman-teman Solos. Izin bertanya, kan tadi sempat dijelaskan tentang brand. Saya mau tanya Kak, langkah yang efektif untuk membangun brand yang kuat itu seperti apa ya Kak? Terima kasih. Oke. Ini langsung dijawab aja Mas atau di satu-satu? Oh, Boleh, langsung. langsung aja. Oh ya udah, oke. Terima kasih ya Mas Yan dari Makassar ya. Wah jauh banget. Saya izin share juga tadi yang kembali ke yang tadi ya. Berarti tadi yang ditanyakan adalah gimana sih untuk step by step untuk branding kali ya, kalau nggak salah. Jadi di sini sih kita pengen branding, kita harus pertama yang dilakukan ada research. Jadi riset terkait tadi ya, produknya tuh udah tepat apa enggak sama customer-nya. Terus kita riset juga kompetitor kita seperti apa gitu. Sebelum akhirnya kita melakukan branding. Terus action. Action di sini adalah berbagai aktivitas yang dilakukan untuk melakukan branding. Misalnya kayak tadi ya, pembuatan konten, terus ataupun melakukan event, melakukan apa ya, bekerja sama dengan agensi yang melakukan event misalnya, ataupun menjadi sponsor dalam sebuah acara misalnya kayak gitu. Itu bisa banget. Nah, kalau communication di sini lebih menekankan pada communication ini kayak masuk ke komunitas-komunitas. Terus kalau misalnya udah makin gede kan biasanya sebuah produk itu ada sales-nya ya. Nah, sales-nya itu lebih aktif lagi atau customer service-nya lebih aktif lagi untuk bertemu dengan calon customer misalnya. Dan yang terakhir adalah evaluation. Jadi ketika teman-teman
mau melakukan branding, teman-teman tuh harus menentukan nih evaluasinya seperti apa. Evaluasi itu artinya gini, standar apa sih yang teman-teman biasa pakai? Contoh, kalau masih di tahap awal tuh biasanya kan indikator keberhasilan tuh adalah, mmm, angka penjualan misalnya kayak gitu. Nah, evaluasinya tuh kalau teman-teman di tahap awal biasanya seperti itu ya. Nah, itu bisa menjadi, salah satu cara apakah branding teman-teman tuh berhasil apa enggak, kayak gitu sih. Contoh aja gitu, tapi setiap perusahaan atau setiap, institusi itu punya evaluasi yang berbeda-beda. Karena kalau misalnya, penjualannya tuh banyak misalnya udah dari yang sebelumnya 50 menjadi 500 misalnya contoh, berarti kan udah berhasil ya. Tapi sebenarnya kalau mau jangka panjang evaluasi branding itu nggak cuma di situ, tapi kita juga melihat misalnya satisfaction atau apa ya, kenyamanan ataupun feedback positifnya tuh seperti apa juga, terus stakeholders yang kolaborasi sama kita juga makin banyak nggak atau makin berkurang atau seperti apa, itu juga menjadi salah satu indikator evaluasi. Tapi kalau bisa dirangkum ya tadi, ketika kita melakukan branding kita harus research, action, dan communication. Kurang lebih seperti itu Mas, mungkin ada pertanyaan lainnya atau kurang jelas atau seperti apa? Gimana Mas Yan, cukup menjawab nggak jawaban dari Kak Clara? Makasih Kak, sangat menjawab. Izin boleh bertanya lagi tentang brand? Boleh, boleh. Sebentar, ada pertanyaan ini lain dulu sebelum Mas Yan, ada dari Kak Reza. Nanti Mas Yan bisa tanya lagi ya. Baik. Oke, ini pertanyaan sebelumnya sesuai antrian ya, karena cukup banyak yang tanya juga. Jadi dari Mas Reza, Kak Reza deh, gimana cara efektif untuk mempromosikan usaha yang baru mulai di sosial media? Dari segi PR tentunya. Oke. Kita langsung masuk ke materi aja ya, biar gampang. Boleh, Kak, boleh. Oke, ini udah tampil lagi kan? Udah Nah, bisa ya? aman. Nah, tadi pertanyaan adalah bagaimana mempromosikan secara efektif ya? Pertanyaannya ya. Untuk brand yang baru melalui sosial media. Jadi karena fokus di sosial media, pertama yang bisa kita lakukan adalah konten sih. Yang paling awal banget, karena memang mau nggak mau sih, ya sekarang apa-apa lewat sosial media ya, baik itu TikTok, Instagram, atau apa. Nah, tapi konten seperti apa sih gitu yang harus kita bikin gitu kan? Ya konten yang impactful, itu sih. Jadi teman-teman nggak hanya sekedar posting gitu. Bahkan ya kayak jujur aja kayak Instagram pribadi ya, kadang ada Instagram yang ya udah sih posting-posting aja gitu. Tapi kalau misalnya kan banyak juga yang teman-teman kita yang posting di Instagram aja udah di feed-nya tuh udah rapi, udah terus ada spesifik apalah yang sesuai yang menurut dia bisa menjual, profil dia misalnya kayak gitu atau di LinkedIn gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman punya produk ya, kalian fokus dulu di konten. Nah, ini sih konten yang bisa diterapkan yaitu pertama konten yang provoking. Provoking itu artinya kayak cukup provokatif tapi bukan berarti bad ya, bukan yang bad news gitu bukan sih, tapi yang sifatnya itu, berbeda gitu dengan yang lain. Kayak misalnya contoh aja mungkin, kalau banyak sih ya kalau perusahaan yang besar kayak McD kemarin misalnya McD sama, kalau teman-teman tahu McD sama Burger King tuh kemarin, lagi viral tuh gara-gara dia pakai ChatGPT gitu. Jadi seolah-olah dia ngobrol sama ChatGPT, "Siapa sih burger yang paling, otentik di dunia ini?" Kalau nggak salah kayak gitu. Nah, ChatGPT tuh ngejawabnya, burger McD kayak gitu kan. Itu kan, cukup unik ya, contoh aja sih dan masih banyak sih contoh-contoh lainnya yang impactful. Yang pasti setiap teman-teman mau bikin konten itu harus ingat ini sih, 6 poin ini. Jadi teman-teman bisa pakai konten yang agak provoking, terus, ada story, jadi ada cerita di baliknya sih. Jadi nggak cuman posting misalnya, produknya apa dulu nih produknya, misalnya, donat misalnya kayak gitu ya. Teman-teman nggak usah posting donat, terus harganya murah, kayak gitu doang tuh nggak bisa tidak bisa meningkatkan engagement sih. Tapi lebih baik kalau misalnya teman-teman jualan donat, ceritain tuh
donat saya misalnya, donat ini tuh dibuat oleh para yatim piatu dan janda di daerah ini yang di mana dia berjuang 24 jam untuk meningkatkan perekonomian ataupun edukasi dia, misalnya contoh kayak gitu. Itu tuh bener-bener bikin beda kan dengan kalau teman-teman cuma posting gambar donatnya. Terus yang kedua pasti visualnya sih, desainnya. Terus kalau bisa juga educational. Educational tuh maksudnya kontennya tuh harus informatif kayak gitu. Nah, dan lebih spesifik kalau misalnya di sosial media fokusnya di content development ini. Ini mungkin bisa di screenshot ataupun dicatat. Tadi kan tadi secara konten yang impactful, tapi sebenarnya kalau di sosial media tuh kita nggak cuman kontennya doang, tapi secara development-nya. Development-nya tuh artinya seperti apa? Tadi kalau misalnya di Instagram itu bisa di-setting. Kalau Instagram atau Facebook kan ada yang Instagram bisnis atau Facebook bisnis misalnya gitu ya. YouTube juga. Nah, itu bisa di-set itu di peraturan apa ya, di pengaturannya itu bisa di-setting targetnya tuh siapa, umur berapa, behavioralnya seperti apa. Dan tadi harus ada headline-headline yang berkaitan dengan konten yang di awal tadi. Dan kita harus memperhitungkan juga gimana konten itu tadi berimpact terhadap pembelian atau apapun. Dan dalam content development ini biasanya ya, kalau di perusahaan kita juga pakai juga tuh Google Analytics. Nah, mungkin ini beda lagi ya nanti temanya lebih ke digital marketing gitu. Cuman kan ya sedikit banyak untuk branding dan PR itu tetap harus paham juga sih sebenarnya skill untuk digital marketing. Meskipun nggak usah sampai level yang expert tuh nggak usah. Cuman seenggaknya teman-teman tuh harus bisa membaca kalau misalnya teman-teman punya website ya, teman-teman tuh udah bisa baca hasil analitik dari Google itu. Nah, itu yang setelah teman-teman udah bikin konten, teman-teman harus bisa mengevaluasi dari sisi itu juga. Dan kalau misalnya kalau secara sosial media kayak Instagram, itu dia juga ada tuh analitiknya. Jadi kalau teman-teman udah pakai yang Instagram bisnis, di situ akan ada gambaran engagement-nya berapa. Jadi kayak viewers-nya berapa, terus yang ngelihat reels-nya berapa, terus bisa di-setting juga dalam waktu misalnya 1-3 bulan awal atau 1-3 bulan terakhir itu engagement-nya seperti apa. Nah, itu sih yang perlu diperhatiin. Kurang lebih seperti itu, mungkin ada yang ditanyain lagi. Oke, thank you Kak Lara. Terus pertanyaan Ya. selanjutnya. Kalau itu saya nggak terlalu detail di bagian itu karena kita kembali lagi temanya kan basic PR ya. Kalau Betul. saya jelasin ke teknisnya bisa, cuma itu masuknya ke digital marketing sih Mas. Gitu. Yes, betul. Nah, nanti kalau misalnya pengen belajar tentang digital marketing, gabung di komunitas Solos karena kita bakal ada Solos Learn yang membahas soal digital marketing segera juga. Jadi, stay tune terus. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Yan Wogo, tadi ada yang mau ditanyakan lagi, Kak Yan, silakan. Ya Kak, saya mau tanya sedikit tentang brand lagi. Misal, hal apa yang membuat brand itu betul-betul efektif untuk ini sih si calon customer atau audiensnya? Sorry, maksudnya efektif tuh maksudnya gimana ya? Sorry. Misal hal apa yang betul-betul bikin orang itu bisa cepat relate atau kayak engage gitu dengan brandnya gitu. Oke. Berarti sebenarnya yang ditanyain itu adalah apa yang membuat sebuah brand itu tuh bisa langsung menyasar customer yang tepat gitu ya? Iya Mbak, ya kayak gitu. Oke. Biasanya sih ini, sebentar ya. Ada tambahannya misalnya berdasarkan ininya Mbak, berdasarkan pengalamannya Mbak Clara di yang selama ini kira-kira kayak gimana sih realnya di lapangan selama ini? Karena kan mungkin ada bisnya kan. Nah, ini sebenarnya kan di sini contohnya PR elemen aja ya, contoh PR-nya. Jadi kayak elemen-elemennya itu. Tapi sebenarnya elemen-elemen PR ini bisa diterapin juga di branding. Kalau misalnya tadi apa sih yang membuat
sebuah branding itu langsung lengket banget lah ya kayak customer kayak gitu kan. Ya salah satunya tadi sih aktivasi yang maksimal di konten, terus di sosial medianya, di networking-nya, di event-nya, terus di relation-nya sendiri kayak gitu sih Mas. Jadi ketika misalnya sebuah branding itu sudah memaksimalkan ini semua, itu biasanya sih langsung tepat sasaran ke market-nya ya, dan biasanya market-nya tuh juga bakal pengen tahu gitu sih terkait, produk itu sendiri kayak gitu. Dan pastinya sih biasanya ya, yang membuat sebuah perusahaan itu nempel banget sih di sini sih Mas, sebentar. Nah, di sini, kita fokus di sininya. Kalau kita udah kayak tadi ya contohnya misalnya kayak Starbucks kayak gitu ya. Kalau misalnya di saat ini contoh aja kita, kayak sepatu banyak lah ya Nike ataupun, yang terbaru yang viral tuh contohnya penyanyi lah ya, penyanyi yang waktu itu di, American Got Talent misalnya kayak gitu-gitu. Tapi kan kalau itu personal ya. Kalau produk kita ambil contoh yang udah gede aja kayak, Starbucks gitu, kenapa Starbucks itu tidak kehilangan customer-nya gitu kan dibandingin maksudnya banyak kopi-kopi lain yang saat ini sudah ada kayak gitu. Nah, karena mereka itu fokus di sini sih, Mas. Jadi teorinya secara teori itu di sini. Nah, ini bisa diterapin di berbagai produk. Kalau untuk contohnya ya tadi sih contohnya Starbucks gitu. Starbucks itu kan dia udah punya brand loyalty ya, dan apa yang membuat, sebuah brand itu langsung lengket di customer-nya karena ya tadi dia udah memenuhi pertanyaan-pertanyaan yang di sini. Jadi how much is your brand known? Jadi kita bisa meningkatkan awareness-nya dengan tadi konten-konten, terus kita bisa, mengubah persepsi kualitas terkait brand-nya kita itu dengan misalnya tadi, activation di event misalnya kayak gitu, terus, asosiasi apa yang terhubung langsung sama si, apa namanya, si customer-nya, sampai akhirnya ya tadi, kita bisa membuat brand itu lengket ya karena kita tuh bisa apa ya, bisa saling saling melengkapi satu sama lain, kurang lebih seperti itu sih, Mas. Mungkin kalau ke depannya nanti saya juga akan bisa revisi mungkin ya di sini untuk memberikan langsung contohnya, kurang lebih seperti itu sih. Karena untuk contoh pun kayak ya Starbucks tadi sih kita ambil yang udah pasti udah jelas lah ya kayak gitu dan di situ memang bener-bener dia, ya tadi, dia bener-bener memperhatikan brand equity-nya itu sendiri. Kurang lebih seperti itu Oke. sih, Mas. Thank you Kak Clara. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Kris. Silahkan Kak Kris, tadi pertanyaannya seputar ini ya. Oh tadi baru angkat tangan belum nyamain pertanyaannya. Silakan Kak Kris, boleh on mic. Malam Mbak Clara. Ya, malam. Mbak Clara, aku mau nanya dong, kalau misalnya yang kayak impactful content sama yang PR strategi sama yang personal branding strategi gitu di tiap platform tuh beda-beda atau bisa ada strategi yang sama rata gitu nggak sih Mbak? Kayak misalnya platform TikTok, YouTube, Instagram gitu? Atau mesti kayak kita spesialisasi misalnya kayak kalau IG kita pakai strategi ini, kalau TikTok pakai strategi ini, kalau YouTube pakai strategi ini, kalau Twitter pakai strategi ini, atau ada strategi yang generalisasi nggak sih gitu? Sebenarnya kalau setiap sosial media itu punya strategi masing-masing sih. Kalau ini kan karena kembali lagi tadi ya, kita baru di level basic ya, basic PR dan branding ya. Jadi saya cuman ngasih untuk yang paling standarnya sih. Jadi yang untuk tadi content development itu bisa diterapkan di berbagai sosial media, tapi, setiap sosial media tuh biasanya punya spesifikasi untuk tadi, measurement-nya, analitiknya tuh beda dan cara untuk tadi sih memaksimalkannya tuh beda-beda sih, gitu. Kayak misalnya ya contoh untuk, mungkin kayak di LinkedIn misalnya contoh ya, konten di LinkedIn dengan konten di Instagram pasti jauh berbeda ya. Kayak orang-orang yang target market-nya lebih banyak menggunakan TikTok ataupun, apa namanya, Instagram itu biasanya lebih senang yang sifatnya singkat-singkat atau video ya, sifatnya visual. Sedangkan di LinkedIn itu lebih kepada storytelling yang sifatnya tulisan panjang gitu, yang kayak, educational lah istilahnya, kayak gitu sih.
Itu beda-beda sih, dan memang belum saya taruh di sini karena itu kayaknya bisa jadi kelas lainnya ya. Oh, oke oke oke. Kalau yang ini yang saya share emang secara umum, tapi ini seenggaknya udah bisa jadi patokan sih. Jadi ketika misalnya Oh. teman-teman, misalnya kayak content development tadi, ini nggak ke-share ya. Ini contoh ya, kayak tadi content development. Nah, ini kan bisa teman-teman terapin ya, know your audience. Jadi ketika misalnya teman-teman menggunakan Instagram misalnya, mau pakai sosial media Instagram, yang teman-teman lakukan adalah know your audience dulu. Jadi kalau target marketnya tadi Gen Z, terus pakainya Instagram. Oh, berarti kan kita harus tahu nih, biasanya mereka tuh sukanya yang viralnya apa nih gitu kan. Oh, pakai lagunya yang A, B, C, D. Nah, itu sih. Nah, ketika misalnya kita mau menggunakan LinkedIn, kita harus tahu juga audiensnya seperti apa. Kayak gitu sih. Terus yang kedua, identify your goals. Jadi tujuannya apa? Jadi nggak semua sosial media tuh kita perluin sih. Contoh ya, di tempat saya, kita nggak perlu di kantor saya yang sekarang di blockchain itu, kita nggak pakai TikTok gitu. Karena memang target marketnya kita nggak di sana, misalnya kayak gitu ya. Nggak semua sosial media perlu kita lakukan. Kita justru pakainya misalnya Discord atau Telegram kayak gitu. Karena kita tahu audiens mana yang kita mau tuju dan goals-nya apa gitu. Goals-nya adalah kita pengen menyasar misalnya para pengguna kripto atau para orang-orang yang udah mengenal Web3 gitu. Dan kebanyakan orang-orang yang menggunakan Web3 dan sebagainya itu mainnya di Telegram dan Discord misalnya kayak gitu ya contoh. Nah, berbeda waktu bekerja di NGO. NGO kan luas banget dan banyak juga yang anak-anak muda yang jadi target kita ya untuk donasi misalnya kayak gitu. Itu kita menggunakan TikTok kayak gitu karena kita pengen meng-encourage donasi itu dari FYP yang lewat misalnya kayak gitu. Itu contoh. Terus dan seterusnya sih kayak compelling headlines. Nah, headlines ini kan mau sosial medianya apa aja tetap diperluin kan headline-nya tuh apa kayak gitu. Tapi kalau untuk detail spesifik misalnya antara konten Discord, misalnya konten Discord dan konten Instagram dan YouTube ya pasti beda sih. Untuk detailnya biasanya nanti ada kelas sendiri ya. Misalnya kelas kayak content writing, kalau content writing kan biasa dipakai buat kayak di LinkedIn, di Instagram, ya banyak sih kayak gitu. Tapi ketika kita udah paham ini secara umum, insya Allah ini bisa diterapin juga gitu. Tapi kalau untuk memaksimalkan lebih kayak gimana sih caranya saya pengen FYP, itu tuh konteksnya beda ketika kita pengen meng-grab komunitas di Telegram, contoh kayak gitu ya. Apa-apa yang FYP di TikTok belum tentu akan dilirik di Telegram gitu kan. Karena Telegram kan based on-nya lebih kayak diskusi misalnya kayak gitu ya, atau hal-hal yang Dan juga sifatnya bisa specialize juga ya grupnya gitu ya. iya, jadi kalau ditanya, ini bisa diterapin di berbagai sosial media, bisa. Tapi kalau ditanya, untuk memaksimalkan tiap, platform itu beda lagi, nanti ada strategi lainnya lagi sih, gitu. Mungkin nanti kelas yang lainnya ya. Oke, sip. Thank Oke, you. makasih Mbak banyak, Clara. Clara. Makasih banyak ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Oke, thank you so much Kak Clara dan juga pertanyaan yang tadi udah dijawab semua. Sebenarnya masih ada 2 pertanyaan lagi nih yang belum dijawab dari Naci dan juga ada satu dari tim dari teman-teman yang malam ini juga ada nonton dari platform Cakap. Nah, karena keterbatasan waktu, mungkin kita bisa beralih untuk diskusi lebih lanjut lagi nanti sampai waktu yang nggak akan dibatasin nggak kayak malam ini, yaitu di Discord Solos, bisa gabung di linknya yang udah aku taruh di meeting chat, atau nanti juga teman-teman bisa mengunjungi @solos_work di Instagram dan langsung gabung di komunitas Discord-nya dengan klik link yang ada di bio Solos ya. Jadi nanti teman-teman nggak ketinggalan dan Kak Clara bisa menjawab pertanyaan teman-teman by text dan minta bantuan Mas Dedi untuk bisa ngopi pertanyaan yang tadi yang belum dijawab dari Kak Arsyad dan juga dari teman-teman Cakap. Nah, sesuai janjinya tadi, untuk yang stay sampai akhir ada door prize spesial dari Cakap, yaitu hadiah berupa sebentar aku cek dulu biar pastikan biar nggak salah. Ada hadiah berupa Cakap English Club selama 6 bulan
bukan voucher potongan harga, tapi kalian bisa ikutan langsung kelasnya. Jadi teman-teman bisa belajar upscaling, bisnis upskilling, soft skill teman-teman mengenai bahasa Inggris langsung di platform Cakap. Nah, sebelum itu, aku minta tolong dong untuk teman-teman bisa nyalain kameranya, karena kita pengen foto bareng-bareng. Jadi nanti teman-teman yang nggak gabung malam hari ini bisa ikutan ngerasain keseruan kita pada malam hari ini, dan nggak akan kelewatan di Solo Salon episode selanjutnya. Teman-teman, boleh yuk bantu untuk nyalain ininya, kameranya, dan kita bisa foto bareng-bareng sebentar aja. BTW gimana nih, sambil nunggu teman-teman on cam, gimana tadi materinya Kak Clara? Seru nggak? Boleh on mic, sekarang sesi bebas, nggak harus diem-dieman. Ya mungkin Seru, kalau Seru banget, Kak. Makasih banyak, Kak Clara. kalau mau ini kali ya mau nanya-nanya lebih jauh bisa terkoneksi sama saya di LinkedIn dan Telegram tadi sih, mungkin boleh sih. Benar-benar, atau gabung di komunitas Solos juga. Clara juga sering nongkrong di sana meskipun ini ya Kak, sering sibuknya jarang. Jadi di-mention aja. Boleh. Yuk, oke deh, kalau misalnya yang lainnya belum